Oh teman-teman, kembali bersama gue Ajay, sesi opini Ajay. Kalau gue membuat video seperti ini, artinya gue lagi gusar, gue lagi geram. Nah, alasan gue geram di video kali ini adalah, jadi gue membaca sebuah artikel teman-teman, dimana ada seorang pemuda yang memilih untuk bunuh diri di Sungai Bengawan Solo, yang alasan bunuh dirinya itu alasan yang sangat sepele. Alasan yang sangat sepele, yaitu struggle lah dalam hidupnya, dimana dia gagal menikah, kemudian beberapa keputusannya itu mengecewakan gitu ya, dimana akhirnya mungkin karena depresi, karena stres, dia akhirnya memilih untuk bunuh diri. Gue gak mau sebutin namanya. Gini guys, gue tuh paling benci sama orang yang memilih untuk bunuh diri. Paling benci gue. Kenapa? Pertama, gue ini orang yang bertuhan, teman-teman. Agama gue Islam dan gue punya Tuhan. Jadi kepercayaan gue adalah semua yang terjadi di kehidupan gue itu adalah hal yang Tuhan kasih. Nyawa gue, badan gue, segala yang gue punya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikasih yang namanya pikiran, dimana ketika lu menghadapi masalah, maka yang Anda itu punya banyak waktu untuk memikirkan solusinya. Kita itu punya pikiran, kita itu punya akal, kita itu bukan binatang. Kita adalah manusia yang punya akal. Bedanya kita dengan hewan dan tumbuhan adalah kita ini berakal dan punya logika gitu. Dan orang-orang yang bunuh diri itu sudah menyalahi dua hal ini. Pertama, dia menyalahi Tuhan, aturan Tuhan. Yang kedua, dia menyalahi kodratnya sebagai manusia, di mana dia adalah orang yang berakal. Dan ketika orang itu berakal, harusnya bisa menemukan solusi dari segala hal yang terjadi dalam hidupnya. Tapi orang yang bunuh diri ini enggak. Semua orang di dunia ini punya masalah. Enggak ada yang enggak punya masalah. Gua pun punya. Gue udah terkena masalah yang hebat dari kecil. Segala asam garam kehidupan, apalagi gue ini orangnya kelas menengah ke bawah ya. Orang kelas menengah ke bawah itu kan biasanya lebih banyak masalahnya gitu ya. Gue udah mengalami asam garam kehidupan, dari yang pernah dikecewakan, pernah sukses, dikecewakan orang tua, dikecewakan semua hal, dikecewakan orang lain, dibohongi orang lain, diselingkuhin sama perempuan. Semua hal itu udah gue alami selama 28 tahun gue hidup. Gue udah pernah ngalamin depresi, gue udah pernah ngalamin stres, gue udah pernah masuk ke psikolog, konseling, segala macam. Segala-galanya itu udah pernah gue alamin. Itu yang mendasari gue ingin membuat video ini. Muak gue sama orang-orang yang memilih untuk bunuh diri. Bener. Why gitu? Gini guys, mungkin nggak tahu ilmu ini apa, cara pandang ini akan membantu atau tidak. 2 tahun terakhir, ketika gue ini kan 2 tahun terakhir ini nge-YouTube ya, terus gue emang nganggur ibaratnya. Gue nggak punya kerjaan tetap, gue nggak ada kerjaan tetap gitu ya. Dan 2 tahun ini gue udah sering nonton sosial media. Gue tuh sebenarnya nggak pernah aktif sosial media. Dan karena gue tuh menyukai yang namanya psikologi, dunia psikologi dan mungkin dunia filsafat juga gue lumayan suka. Jadi gue membaca lagi soal ilmu-ilmu tersebut. Kan kalau kita bicara filsafat itu kan ada logika kayak gitu-gitu ya, dan turunan-turunannya. Jadi
gue tuh mempelajari lagi, memperdalam lagi yang namanya ilmu stoikisme. Dimana stoikisme ini kan lagi lumayan naik ya ilmu ini, karena ada konten kreator bernama Ferry Irwandi yang mengeluarkan pendapatnya soal stoikisme. Stoikisme itu apa? Ini simpelnya aja. Stoikisme itu adalah ilmu tentang bagaimana Anda menempatkan kebahagiaan Anda. Itu simpelnya stoikisme itu. Nah, apa kaitannya dengan kasus bunuh diri? Jadi gini, menurut gua, dari segala hal yang gua pelajari tentang ilmu-ilmu ini, orang yang memilih untuk bunuh diri adalah orang yang rasa bersyukurnya sudah nol. Sekali lagi, orang yang memilih bunuh diri adalah orang yang rasa bersyukurnya sudah nol. Maksudnya apa? Segala hal di dunia ini, sekecil apapun, itu harus kita syukuri. Itu yang paling dasar. Itu adalah dasar supaya kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi itu harus terpatri di pikiran, bahwa segala sesuatu yang kita punya, sekecil apapun, itu harus disyukuri. Kita tidak puas boleh, kita kecewa boleh, karena kita kehilangan sesuatu. Tapi kan dengan kehilangan sesuatu, kita tidak kehilangan semuanya. Kan banyak tuh orang-orang yang bermindset ya, seolah-olah ketika lu kehilangan sesuatu, lu kehilangan semuanya, padahal enggak. Lu kan cuma kehilangan salah satu bagian di hidup lu. Lu punya bagian lain yang bisa lu jadikan alasan untuk bersyukur. Benar nggak? Contoh, lu kehilangan pacar lu mengecewakan lu gitu ya, gitu. Lu tetap punya orang yang sayang sama lu gitu kan. Lu punya orang tua kayak, atau yang ada adik kayak, atau nggak yang ada kakak kan, tuh patut disyukuri kan. Atau kalau yang udah nggak punya semuanya, lu masih punya tangan, lu masih punya kaki. Bahkan kalau lu nggak punya tangan dan kaki sekalipun, lu masih punya mata untuk melihat, lu masih punya otak untuk berpikir, lu masih punya lidah yang bagus untuk merasakan makanan yang enak. Jadi itu semua adalah cara bersyukur. Jadi nyambungnya dengan ilmu stoikisme adalah kan ilmu stoikisme itu menempatkan kebahagiaan. Nah, di sini cara lu menempatkan kebahagiaan, bahwa gue bahagia nih punya dua tangan, gue bahagia nih punya baju bagus yang bisa gue pakai, kayak gitu. Gak ada yang melarang lu untuk kecewa, gak ada yang melarang lu untuk bersedih, gak ada. Lu bersedih-bersedih lah, tapi jangan jadikan bersedih itu menjadi pen-trigger lu untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Tapi jadikanlah sedih itu untuk mengungkapkan kekecewaan lu. Jadi rasa bersyukur dan rasa kecewa ini harus dipisah. Ketika lu sudah mengungkapkan rasa kecewa lu, maka pindahlah ke rasa bersyukur lu. Kan hidup itu selalu yin and yang. Gak mungkin hidup itu yin doang, gak mungkin hidup itu bahagia doang. Pasti ada yangnya, pasti ada sisi gelapnya. Ketika lu mengalami kekecewaan, mengalami fase amarah, dendam, segala macam, itu adalah yang lu. Dan itu normal. Kenapa? Karena orang yang maju itu butuh yin and yang. Gak mungkin contoh lu lahir dari orang kaya, lu hanya merasakan hal-hal baik di hidup lu tanpa merasakan yang di hidup lu, tanpa merasakan hal buruk di hidup lu. Gue jamin lu gak akan sustain. Gue jamin 100%.
Kalau lu nggak ditempa, ya, lu nggak ditempa, lu nggak mengalami hal-hal sulit, lu nggak mengalami kekecewaan, gitu ya. Gue jamin lu nggak akan sustain hanya dengan mengandalkan yin lu doang. Begitupun dengan contohnya orang yang menengah ke bawah. Jadi sama aja, orang yang menengah ke bawah kan cenderung mendapatkan lebih banyak yang dibanding yin kan, atau cenderungnya lebih banyak mendapatkan hal buruk dibanding hal baik. Dan perjuangan dari orang-orang menengah ke bawah itu kan untuk mencari yin, mencari hal-hal baik. Contoh, duit banyak gitu ya, kebahagiaan. Hal-hal seperti itu kan yang dicari oleh menengah ke bawah ini, supaya ini jadi imbang. Kan itu harusnya. Begitupun dengan emosi kita, kekecewaan kita. Jadi kayak gitu. Makanya gue sangat benci dengan orang-orang yang memilih untuk bunuh diri. Ini adalah orang-orang yang paling gue benci, orang-orang seperti ini. Gue sudah pernah mengalami fase depresi, dan gue paham gimana ketika kita udah hilang yang namanya inilah kontrol diri kita gitu ya. Ketika sudah merasakan kehilangan gitu ya, ternyata semua hal itu baik-baik saja. Ketika depresi itu sudah mulai menghilang, ternyata semuanya baik-baik saja. Ternyata tidak terjadi apa-apa setelahnya. Jadi itu. Emang sih mengontrol diri sendiri itu adalah hal yang paling sulit. Mengontrol emosi itu adalah hal yang paling sulit. Tapi itu menunjukkan kalau kita manusia. Dan kita harus bersyukur karena kita lahir sebagai manusia. Bukan sebagai ayam. Bukan sebagai sapi. Ayam itu dipenggal kepalanya, nggak ada harganya, cuma dimakan. Jadi harga nyawa lu itu lebih mahal dibanding apapun. Terus nanti mungkin ada pro kontra ya. Tuh lihat orang di Korea katanya banyak yang bunuh diri karena, gue tahu apa yang terjadi di Korea. Di Korea itu kan ketika lu sudah berada di sebuah karir, terutama di karir entertainment, itu kan biasanya cenderungnya tidak bisa lepas dari yang namanya tekanan publik, kemudian tekanan pekerjaan dan segala macam gitu ya. Makanya memang banyak orang yang memilih untuk bunuh diri. Tapi semua orang itu punya pilihan. Semua orang itu punya pilihan. Emang ketika lu mengakhiri kontrak lu, taruhlah, dengan suatu manajemen, kemudian lu cabut ke luar negeri, emang dilarang kan? Enggak. Semua itu kan selalu ada jalannya. Kan cenderungnya kalau orang-orang di Korea kan cenderungnya mereka bunuh diri karena tekanan yang tidak bisa berhenti dan hujatan. Ya kan? Nah, di Jepang itu sudah ada solusinya, yaitu mereka pindah dengan identitas baru. Ya, pindah dengan identitas baru kemudian memulai hidup baru. Kan seperti itu. Itu tidak terjadi di Korea. Padahal itu adalah jalan keluar juga. Jadi segala hal itu nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Pertanyaannya adalah, lu percaya nggak sama Tuhan lu? Lu percaya nggak ada sesuatu yang bisa disyukuri di hidup lu? Walaupun itu cuma satu. Makanya gue bilang orang yang bunuh diri itu bersyukurnya 0. Karena dia sudah tidak percaya Tuhan, dan dia sudah tidak percaya ada yang bisa disyukuri. Sekalipun dia sebenarnya punya tangan, punya kaki, punya. Tapi kan kalau dia bunuh diri, dia kehilangan semuanya.
Jadi gue tidak akan pernah respect sama orang yang memilih untuk bunuh diri. Ya. Karena sedikit aja waktu yang diberikan sama Tuhan buat lu, itu bisa aja menjadi ladang pahala buat lu. Itu bisa aja 50 detik yang Tuhan kasih buat lu, bisa aja itu membuat manfaat untuk orang lain. Gue tuh selalu percaya hal-hal itu. Dan ketika orang memilih untuk bunuh diri, maka dia sudah tidak punya kesempatan itu. Dan sudah pasti tempatnya neraka. Kalau di agama gue itu sudah dijelaskan langsung. Orang yang memilih untuk bunuh diri tempatnya sudah pasti neraka, nggak mungkin ke surga.